moneter ini sangat didominasi ya oleh peran dari sini sektor fiskalnya. Dan oleh karenanya dari first generation crisis model ini, krisis di sektor keuangan itu bermula dari usaha-usaha yang persisten dari pemerintah untuk mencapai target-target pertumbuhan ekonomi, mencapai target-target indikator makroekonominya, tanpa kemudian melakukan prinsip-prinsip yang sesuai dengan macroprudential. Dalam hal ini Bank Sentral itu tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan yang sangat bergantung atau sangat kemudian titiknya itu adalah berada dari pemerintah. Sehingga yang terjadi adalah ada persistent run on fiscal deficit, ya, dan ini tidak bisa dikontrol, tidak ada cap-nya, dan Bank Sentral dalam kondisi seperti itu juga melakukan monetary expansion yang juga berlebihan, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah defisit yang berlebihan, utang yang juga bertambah banyak, yang juga tidak bisa dikontrol, sehingga terjadilah krisis tersebut. Nah, yang dipakai sebagai contoh dalam the first generation crisis model ini adalah krisis yang terjadi, salah satunya adalah terjadi di Jerman. Ada hyperinflation, ya, inflasi ratusan persen, ya, di zamannya Perang Dunia, ya, selama Perang Dunia, yaitu di zamannya Hitler. Nah, selepas Perang Dunia, ya, kita melihat bahwa Jerman pada saat itu sebagai contoh, ya, bagian dari krisis terbesar di sektor keuangan juga pada saat itu, salah satunya adalah di sisi sektor makro dan juga sektor finansial. Itu Jerman kemudian belajar betul dari kejadian tersebut, dan memori mereka tertanam betul, ya, terhadap kejadian hyperinflation dan guncangan yang menyertai, ya, pada periode awal first generation crisis model itu. Sehingga yang terjadi adalah Jerman melakukan reformasi dari sistem keuangannya, membuat Bank Indonesia, Bank Sentralnya dalam hal ini lebih terkelola dengan baik, macroprudentialsnya dan juga microprudentialsnya terkelola dengan baik, sehingga kita saksikan pada saat itu Bundesbank menjadi rujukan bagi bank sentral yang lain di dunia terkait dengan kebijakan moneternya yang sangat strict, ya, yang sangat strict, sehingga berhasil memangkas inflasi, berhasil kemudian mengendalikan indikator-indikator makroekonomi dengan baik. Nah, tetapi kemudian ada shock yang berikutnya yang disebut sebagai second generation crisis model. Nah, second generation crisis model ini adalah permasalahan kredibilitas, ya. Masih dari papernya Krugman dan juga Olsfeld, the second generation crisis model ini berbeda dengan first generation model, di mana pada saat itu bank sentralnya masih berada di bawah pengaruh yang kuat dari pemerintah. Nah, di second generation model ini sudah independen, sudah memiliki target-target sendiri, gitu ya, sudah sangat kredibel. Tetapi pada tahun 1990-an akhir ada sebuah kejadian, kejadiannya yang sebagaimana kita tahu ada proses unifikasi, ya, antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Nah, pada saat itu kebijakan lebih lenient, lebih discretionary dan lebih ekspansif, di mana pada saat itu target-target makroekonomi itu tidak terlalu diprioritaskan. Yang diprioritaskan adalah bagaimana menyimbangkan antara kondisi di barat, ya, dengan di timur, sehingga ada aliran finansial dari barat ke timur, ada ekspansi yang lumayan besar, ya, dari barat ke timur, dari Jerman Barat ke Jerman Timur, sehingga kita melihat Jerman yang jauh lebih seimbang di antara barat dan timur. Nah, kejadian tersebut kemudian mengundang aksi spekulasi, dan aksi spekulasi itu terjadi karena selama ini market atau speculators atau para pemilik informasi itu melihat Jerman atau Bundesbank sebagai yang biasanya sebagai regulator yang sangat strict berubah, ya, menjadi agak lenient, dan itulah kemudian ada pertanyaan mengenai kredibilitas dari Bundesbank. Nah, oleh karenanya muncul aksi spekulasi tersebut, mengguncang Deutsche Mark dan mengguncang perekonomian Jerman pada saat itu. Nah, hanya saja karena memang secara fondasi perekonomian Jerman dan juga secara fundamental macroprudential itu sudah sangat baik, sehingga mereka bisa melewati guncangan itu dengan baik pula, gitu ya.
Itu the second generation model, permasalahan kredibilitas. Ada rules versus discretion, market selalu mengantisipasi dan market selalu melihat informasi-informasi yang ada dan mengelolanya menjadi hal-hal yang kadang-kadang tidak dapat diduga. Salah satunya adalah serangan spekulatif tersebut. Nah, yang ketiga adalah the third generation crisis model. The third generation crisis model ini adalah yang terjadi di Asia atau di East Asian Financial Crisis. Nah, hal ini terjadi ya menurut Krugman ini terjadi karena ada balance sheet mismatch, ada permasalahan kepercayaan, dan yang paling penting adalah ada permasalahan dari sisi microprudential. Nah, jadi hal inilah yang kemudian menyebabkan East Asian Financial Crisis. Perbankan tidak dikelola dengan baik, ya, masih di bawah ketiak konglomerasi, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambilnya sangat tidak prudent, ya. Memang sangat ekspansif, ya, mampu membantu kita setelah Faktor 88 membantu kita menjadi salah satu negara yang terkemuka dari sisi pertumbuhan ekonomi, ya, dilihat sebagai the new power di emerging market, tetapi ya fondasinya rapuh, gitu ya. Jadi sudahlah Bank Indonesia tidak independen, dan kemudian pengawasan perbankannya cenderung miss, gitu ya. Nah, menurut Pesentiental ada dua faktor lain ya selain itu, yaitu inadequate supervision, ya. Jadi supervisi yang sangat minimal sekali dengan perbankan, dari sektor perbankan, dan juga rapuhnya sistem financial sectors di Indonesia pada saat itu, dan kemudian kita mendapati efek contagion dari Thailand pada saat itu, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia justru merupakan salah satu yang paling buruk di 1998. Nah, belajar dari situ ada Undang-Undang Independensi Bank Indonesia tahun 1999, pengelolaan dari sisi macroprudential, dan kita kemudian memiliki target yang jelas dari sisi inflasi, ada inflation targeting framework, kemudian ada perkembangan dari sisi BI rate, ya, yang kemudian menjadi penopang salah satu kebijakan moneter di Indonesia, dan itu terbukti ya cukup baik, gitu ya. Setidaknya sampai tahun 2008 ada masalah lagi. Nah, pada tahun 2008 terjadi global financial crisis, dan pada saat itu Indonesia memang tidak terlalu terdampak dari sisi global financial crisis ya, tapi ada loophole ya yang jadi pada saat itu, yaitu dari sisi Bank Senturi. Bank Senturi sendiri adalah merger dari beberapa bank, dan proses mergernya sendiri ini seharusnya berada dalam pengawasan Bank Indonesia. Tetapi pada saat itu sepertinya Bank Indonesia miss, gitu ya, sehingga ada beberapa indikator, salah satunya adalah non-performing loan yang di atas 100% kalau tidak salah, itu yang kemudian menyebabkan Bank Senturi meledak ya di tahun 2008 searah dengan global financial crisis, dan ada bailout, gitu. Kalau nggak di bailout ya jadi masalah, karena pada saat itu adalah terjadinya global financial crisis. Jadi pada momen yang betul-betul buruk, gitu ya, Senturi meledak itu pada momen yang betul-betul buruk. Dan dari situ kemudian para regulators melihat bahwa ini ada loophole yang memang harus segera ditangani, ya. Dan mulai tahun 2011 ada another hand in the deck, yaitu OJK tahun 2011, dan kita melihat setidak-tidaknya sampai sekarang, meskipun banyak kontroversi, meskipun banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, tetapi sampai tahun 2020 setidaknya melalui dashboard yang kami amati, sektor keuangan masih berada di zona hijau, gitu ya. Dan keberadaan dari OJK ini juga turut membantu Bank Indonesia, karena perkembangan dari sektor finansial yang lumayan signifikan, ada fintech, sebelumnya bahkan ada bank assurance, ya, ada beberapa inovasi-inovasi di sektor keuangan dan seterusnya, sehingga memang butuh ada extra hand in deck. Begitu juga dengan kita tidak hanya dengan Bank Indonesia, ada OJK dan juga ada LPS. Nah, ini turut membantu dan menggawangi sektor keuangan kita dengan baik. Nah, itu dari perspektif sejarahnya. Jadi dalam perspektif itu ya sebenarnya kita sudah on the right track, gitu ya. Jadi buat apa merubah track yang baik, ya, kalau misalnya secara time series tadi kita sudah on the right track. Nah, bagaimana pengalaman dari negara lain? Tadi saya sudah sempat mention Jerman, gitu ya, terkait dengan Financial Service Authority yang terkait dengan independensi dari Bundesbank-nya, dan kemudian
Jerman juga selepas dari krisis di tahun 1990-an yang mana mereka sudah surviving well pada saat itu, mereka juga melihat ada salah satu aspek penting yang perlu dibenahi, yaitu aspek microcredentials. Itulah kemudian kenapa Hans Eichel di di akhir tahun 1990-an ya, dan kemudian kita melihat di awal tahun 2000-an itu kemudian membuat semacam OJK-nya Jerman, BaFin ya, yang terbukti berhasil kemudian mengelola sesuatu dengan baik. Dan kita juga melihat di Jepang ya, Bank Sentral, Bank of Japan itu independen ya, dan kemudian kita juga melihat perkembangan dari Financial Service Authority ya di Jepang juga yang juga berdasarkan kebutuhan pengawasan dari sektor keuangan. Jadi always need an extra hand in the deck ya, meskipun ada catatan sedikit terkait dengan independensi dari Bank of Japan. Nah, Bank of Japan sendiri sebenarnya dari mulai pembuatannya gitu ya di tahun di tahun-tahun awal pembuatannya terkait dengan independensi Bank of Japan, terutama di tahun 1997-an ya. Jadi yang memberikan kemandirian lebih besar kepada Bank of Japan, Bank Sentral Jepang. Nah, itu di undang-undang tersebut di pasal 4-nya itu saya translate gitu ya dari klausul yang ada di dokumen tersebut, dengan memahami fakta bahwa mata uang dan kendali moneter adalah bagian penting dari kebijakan ekonomi menyeluruh, Bank of Japan akan selalu memelihara hubungan yang dekat dengan pemerintah dan saling bertukar pandangan secukupnya sehingga mata uang, kendali moneter dan acuan dasar kebijakan ekonomi pemerintah selalu harmonis. Gitu. Jadi ada celah tersebut, ada celah koordinasi yang memang sedari awal dibangun oleh Bank of Japan dengan pemerintah. Ini saja sebenarnya sudah mengundang kritikan dari beberapa pihak yang kemudian melihat bahwa pasal ini sangat mengganggu independensi. Tapi over the time kita melihat bahwa ini berjalan dengan harmonis. Ya, jadi Bank of Japan independen, ada kemudian Financial Service Authority yang juga berperan dengan baik, ya, dan koordinasinya juga sangat kuat. Nah, koordinasi ini menjadi penting. Kenapa? Karena menurut LSI dan tabel ini, ya, ongkos dari independensi adalah koordinasi. Nah, ini adalah masalah yang selalu berulang ya. Di negara maju juga selalu disampaikan bahwa kita memerlukan koordinasi yang baik dan koordinasi yang baik. Karena ini bahkan Jepang sudah men-state di undang-undang tentang independensi dari Bank of Japan, yaitu di pasal 4 tadi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan juga pada tahun 2012, tahun 2013 itu ada Abenomics. Nah, Abenomics ini menarik ya. Jadi karena di sini beberapa pihak juga melihat bahwa Abenomics ini adalah salah satu pelanggaran paling krusial ya terhadap Bank of Japan dan independensi Bank of Japan yang buat Shirakawa pada saat itu gubernur Bank of Japan-nya itu mundur ya. Karena melihat bahwa ini adalah shock yang luar biasa gitu. Bahkan di Japan Times disebut sebagai the attack on Bank of Japan, the attack on independence Bank of Japan independence gitu ya. Jadi ini adalah serangan yang nyata dari pemerintah terhadap Bank of Japan. Tapi meskipun demikian tidak betul-betul dikebiri independensinya, hanya memang ada arahan dari AB pada saat itu dengan Abenomics, dengan 3 arrows of Abenomics. Yang pertama adalah dari sisi fiskal, ekspansi fiskal. Yang kedua adalah dari sisi moneter, ekspansi moneter. Yang ketiga adalah dari sisi growth strategy, yaitu growth strategy yang berdasarkan perbaikan institusional. Gitu. Ada 3 ini. Nah, kita lihat setelah itu perekonomian Jepang membaik ya. Setelah mengalami lost decade, bahkan Bank of Japan dituding berkali-kali sulit menyelamatkan deflationary spiral dari perekonomian Jepang ya, meskipun sebenarnya Bank of Japan punya perspektif yang lain. Jadi dengan utang Jepang yang sudah sangat besar sekali, dia tidak ingin mendapatkan memberikan beban tambahan terhadap utang tersebut dengan adanya cost of financing meningkat. Tapi anyway, mereka berhasil survive dengan baik. Meskipun ada tantangan dari sisi independensi, tapi mereka tidak kemudian lantas membuat independensi dari Bank of Japan itu kemudian terlanggar secara sistematis. Ya, ada memang koordinasi atau dominasi yang lebih besar daripada pemerintahnya, tetapi independensi tidak betul-betul dihilangkan gitu, di Bank of Japan. Nah, satu hal yang juga tinggal 1 menit lagi. Oke, sebentar lagi. Satu hal yang kemudian bisa kita pelajari dari Bank of Japan adalah apakah kita kemudian bisa melangkah seperti apa yang dilakukan oleh Bank of Japan di Jepang saat itu? Tidak level. Karena apa? Karena
private atau public sector credibility pada saat itu di Jepang ya itu sudah relatif lebih matang ya dibandingkan dengan kondisi di Indonesia. Jadi kalau kita ingin mengambil langkah sebagaimana dalam dilakukan Jepang itu giant leap ya, yang mana ini sangat mengganggu kestabilan barrier. Ada yang bermasalah juga kalau kita melihat dari perspektif sejarah Bank of England, bagaimana yang kita tahu ya setelah adanya kasus di tahun 2008 Northern Rock gagal diselamatkan, gitu ya, ada permasalahan di situ, gagal identifikasi dari awal. Kemudian Financial Service Authority-nya harus kemudian dilebur, gitu ya. Tapi ingat bahwa ini tidak kemudian dihilangkan sama sekali. Ada dalam bentuk Financial Conduct Agency kalau tidak salah, bersama-sama dengan Prudential Regulatory Agency yang kemudian bersama-sama berkoordinasi dengan Bank of England. Jadi tidak betul-betul dihilangkan. Gitu. Nah, untuk Indonesia sendiri, nah ini terakhir penutup dari saya. Ini penting kita untuk kemudian melihat perkembangan sejarah dan juga pelajaran-pelajaran dari negara lain. Pertama ya, sektor keuangan kita tidak betul-betul dalam keadaan terdesak sehingga harus dilakukan revisi undang-undang tersebut. Kalau misalnya memang ingin meningkatkan koordinasi, ya bisa saja pasal-pasal yang sangat kontroversial ya tadi seperti misalnya pasal 4 ya terkait dengan independensi Bank Indonesia, pembuatan Dewan Moneter pasal 4 atau pasal 7 ya terkait dengan Dewan Moneter itu bisa dihilangkan karena sangat-sangat tidak sesuai dengan keinginan pasar dan kebutuhan masa kini. Yang kedua terkait dengan pengawasan bank ya di pasal 34-nya ini suatu hal yang terus terang juga tidak perlu dilimpahkan gitu ya kembali ke Bank Indonesia. OJK saya rasa hanya perlu untuk diperkuat ya, strukturnya diperkuat sebagaimana Jerman ketika mengalami serangkaian shock ya dari sisi Financial Service Authority-nya, mereka bukannya menghilangkan Financial Service Authority tapi malah memperkuat dari sisi SDM dan dari sisi infrastruktur. Itu yang dilakukan oleh Jerman. Dan terakhir, karena memang krisis atau pandemi kali ini sebenarnya bukan berasal iklim eksternalnya itu lebih homogen gitu ya, sehingga yang membuat recovery yang membedakan recovery rate dari masing-masing negara itu adalah ya kebijakan domestiknya ya. Jadi tekanan eksternalnya lebih homogenis, variasinya lebih berasal dari domestic policy. Nah, saya rasa dengan adanya guncangan yang tidak perlu ya di sektor keuangan dalam hal ini terkait dengan independensi Bank Indonesia dan juga perubahan kewenangan dari OJK ini suatu hal yang tidak kita perlukan sekarang dan bahkan kemudian bisa mengacaukan keadaan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fitra atas